nu ngaranna dahar teh kudu jeung sangu teh ti beas teh diolah ku petani na lu dahar make naon gitu kan. Mau mungkin yang roti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Malam ini kita di mana Gi? Di Kedai 445 di Perum Subang. Perum. Bersama ownernya Abang Adi, inspirator kita semua. Bang, jadi kita pada malam ini mau tanya-tanya Bang, perihal apa ya? Perihal kebijakan gubernur yang viral itu. Yang kota ditata, lembur diurus. Nah, perihal kota Subang nih Bang. Abang ini kan udah pengalamannya luas banget gitu. Perihal ke hukumnya lain sebagainya, tata ruangnya gitu. Nah, menurut Abang nih kota Subang nih untuk tata ruang kedepannya ide Abang bagaimana Bang? Kalau menurut saya ya untuk Kabupaten Subang, terutama kan kalau namanya kota itu sektor administrasi ya. Jadi jauh dari lingkungan industri. Jadi ditata ulang. Jadi pusat kota itu pusat aktivitas lah masyarakat yang di perkantoran administrasi. Jadi seperti pabrik-pabrik memang seharusnya itu lebih ke ditata lagi lah, jangan terlalu dekat dengan kota karena akan berdampak kemacetan. Contohnya yang di Kabupaten Subang ini kan kayak Tekuang ya. Tekuang itu terlalu dekat dengan kota sehingga sehingga menimbulkan kemacetan. Dengan ini perlunya pemerintah ngambil kebijakan serius soal penataan ulang di lingkungan kota Subang. Jadi ditata lagi lah, misalkan mau tambah flyover atau apa untuk mengantisipasi kemacetan. Karena ya aktivitas masyarakat ke kantor terkendala kenapa? Karena macet. Terus juga pemukiman juga kan perlu diurus lagi, lebih diperhatiin lagi lah untuk kota Subang. Memang Subang secara potensinya sangat besar untuk maju, apalagi di desa-desanya, karena kota Subang sendiri itu lebih luasnya di desa-desanya dan pendapatannya lebih besar di desa-desanya daripada di kota-kotanya. Karena Subang lumbung padi terbesar juga kan di Jawa Barat, dengan karena itu di desa-desa perlu dijaga lah untuk dalam hal apanya, dari perkebunannya, persawahannya, terus lingkungannya juga perlu dijaga, perlu ditata agar agar tidak rusak. Terus saya juga mendorong untuk anak-anak muda untuk bisa berani lah untuk tampil, jangan meremehkan pekerjaan di petani, karena petani adalah pekerjaan paling mulia. Mulianya kenapa? Karena orang kota itu bisa makan enak tuh ya bawa dari desa juga. Kita dapat makanan daging rendang itu bawa dari peternakan ada di mana? Ada di desa. Terus beras dari mana sih? Dari desa juga kan, beras gitu. Jadi sumber kekuatan kota tuh sebenarnya ya ada di desa. Dengan karena itu program-program desa perlu diunggulkan gitu dalam hal pertanian supaya pupuk, terus perkebunan juga ditata, dan juga di dalam hal perairan juga ya, kayak kelautan. Subang juga kan punya laut dan ikan, secara sumber daya alamnya juga kan melimpah lah Kabupaten Subang. Jadi ini perlu ditata ulang aja biar kita sebagai warga Subang juga bisa mendapatkan hasilnya lah. Jadi petaninya makmur, nelayannya makmur, habis juga peternaknya juga makmur. Jadi perlu didorong program-program desa gitu. Bang, kalau perihal ini Bang, kita di Subang tuh kan di Pagaden tuh kan ada stasiun Bang. Nah itu tuh mereka tuh setiap ada pengunjung-pengunjung di situ yang mau mudik atau bepergian di situ, mereka tuh nggak disambut apapun gitu Bang, dan kosong gitu, nggak ada perputaran UMKM gitu. Nah menurut Abang, ide Abang apa Bang untuk stasiun Pagaden itu Bang? Untuk Kabupaten Subang sebenarnya kan di stasiun Pagaden itu adalah infrastruktur ya, infrastruktur daerah dari KAI kan. Nah memang orang yang mau berkunjung ke Subang apalagi pakai transportasi kereta itu ketika itu nggak ada hidangan buat minuman makanan gitu ya. Satu sini kok mau minum makanan harus jalan dulu keluar, itu jauh banget. Makanya ya kalau saran saya untuk stasiun KAI itu lebih dikelola. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak
kayak di Jogja juga datang kopi, jadi sekaligus orang yang mau bepergian ke Jakarta lewat stasiun Pagaden ada tempat restoran dulu, mungkin sebelum nunggu kereta datang bisa minum kopi dulu, bisa kulineran dulu. Sampai sini juga kita mendukung UMKM bisa berkembang, bisa maju dan jadi pusat perekonomian di situ, sehingga warga-warga dari luar mau berkunjung wisata ke Subang itu lebih mudah. Dan lagi kan sekarang fasilitas travel di Subang udah mulai banyak dan meningkat, ditambah lagi mungkin bisa kayak jasa travel tuh jemput antar jemput dari stasiun, misalkan mau beli buah ke Ciater gampang, ada aksesnya. Itu di situ usulan saya untuk kepada teman-teman yang pelaku bisnisnya di bidang travel, jasa atau rental gitu. Jadi satu sisi kita ngasih servis nih ke mereka yang mau berliburan ke Subang. Tentunya kita juga didorong juga nih untuk fasilitas stasiunnya memadai. Jadi ketika nunggu jemputan datang tuh si konsumen pemadu kita tuh yang di stasiun tuh bisa pakai dulu, jadi bikinlah suatu wadah stasiun itu jadi wadah yang nyaman. Contohnya kayak stasiun Bandung, Jogja, terus kita lagi Malang. Jadi Subang itu secara potensinya sangat besar. Satu dalam bidang ketahanan pangan kuat, sektor wisata kuat, dan sektor industri dan tenaga kerja juga kuat. Iya. Makanya ini perlu dorongan gebrakan bersama anak-anak muda ataupun dari instansi-instansi pejabat daerah ataupun provinsi gitu. Jadi mungkin nanti bisa dibangun fasilitas kayak tempat perdagangan lah, nanti statusnya kayak mau UMKM mau jual di situ kita sewa ke KAI itu apa itu bisa. Jadi satu sisi itu bisa jadi pendapatannya mereka dari sewanya, kita juga sebagai UMKM juga mungkin bisa dapat bayarnya juga konsumen yang berkunjung ke Subang melalui kereta api. Terus juga dalam program-program lain juga sebenarnya bisa sih, misalkan ada paket liburan atau apa untuk mempromosikan Subang bisa. Kalau nggak salah Subang tuh ada mobil ini ya, apa mobil kayak di Bandung tuh apa? Mobil Jawara tuh, Subang Jawara tuh yang siga bis gini. Ada itu. Itu jadi tempat. Jadi ketika orang berkunjung ke Subang, berkeliling ke Subang gitu, dan masih dari mobil itu berkeliling ke Wisma Karya, ngenalin situs budaya Subang kayak gimana gitu. Terus juga saya juga titip soal tradisi Subang, budaya Subang, Sisingaan, terus Torea, terus dibangun lah, terus dikembangkan kesana Subang juga, karena Subang itu ada di orang yang istimewa lah, bukan hanya Jabar istimewa tapi Subang juga masih istimewa. Karena Subang itu beruntungnya apa? Punya dataran tinggi, punya juga dataran rendah, nggak jauh beda sama Jogja. Subang punya gunung jelas, Jogja punya gunung iya, Jogja punya pantai iya, pantai selatan, Subang punya pantai iya, pantai utara. Tinggal kita dikuatin aja secara infrastrukturnya, habis itu tata kelola kotanya itu seperti apa. Dan lagi juga ini kan apalagi ada pemekaran ya Subang Utara sama Kabupaten Subang. Iya, infonya tuh Pamanukan tuh bakal jadi kabupaten ya Bang ya? Nah dari pemekaran itu mungkin Subang bisa lebih meningkat lagi lah untuk secara wisatanya ataupun dari industrinya maupun dari sektor pangannya gitu. Itu untuk Kabupaten Subang. Terus tadi bahas fasilitas transportasi perdagangan juga. Sekarang gimana pandangan abang tentang fasilitas kesehatan di sini? Kan yang kita tahu itu fasilitas kesehatan ada RSUD Ciereng, terus Hamori, ada PPN juga. Nah, untuk tata letak ruangnya seperti apa? Kalau faktor ini ya kesehatan ya, rumah sakit sebenarnya Subang tuh karena wilayahnya luas ya, seharusnya setiap kecamatan atau daerah prioritas tuh harus ada rumah sakit. Mungkin untuk saat ini kayak rumah sakit tuh kayak terbunuh semuanya di kota. Mungkin yang saya saluti, saya apresiasi itu kepada ya Hamori ya. Hamori itu dia tempat di nah itu dekat dengan jalur tol, jadi ketika ada musibah atau apapun cepat gitu
untuk tindakannya, penanggulangannya cepat. Satu sisi juga jangan hanya terpatok di Kabupaten Subang, tapi ada juga di daerah Kalijati, Purwodadi, itu juga perlu dijangkau juga dengan fasilitas kesehatan. Kita misalkan dari orang jauh, misalkan dari daerah Cikende, daerah Asem, berobat ke Subang ada jauh gitu kan. SUD dulu ya bang ya. Ya bangun dulu di sana rumah sakit. Jadi pelayanan kesehatan tuh bukan hanya tertuju di kabupaten aja, tapi di desa-desa juga kita harus ada, kayak di Pamanukan, di Purwodadi, di Ciater. Itu kan lumayan juga jarak ke sini kan, 30 menit. Bahkan kalau akhir minggu ya, kayak weekend gitu kan lumayan macet juga kan, di Takambar juga. Apalagi kondisi seseorang kan nggak tentu gitu kan, ada yang hujan atau gimana, kalau macet kan ambulan juga kan kendala gitu kan. Perlunya kita ditata lagi lah rumah sakit itu, jangan hanya semua terfokus di Kabupaten Subang, tapi juga terfokus juga di desa-desa. Bebas mau itu klinik atau apapun, tapi setiap daerah harus ada. Masa iya orang Subang kok mau menggunakan fasilitas kesehatan, mau berobat, masa yang Subang dulu harus ke Purwakarta juga kan jauh gitu kan, sedangkan Subang juga kan punya rumah sakit. Nah, itu perlu ditata ulang lah, karena jangkauan orang-orang untuk ke Subang aja lumayan jauh dari yang luar kota Subang gitu. Makanya perlu ditata ulang gitu, karena yaitu setiap orang kan punya hak untuk kesehatan, dan semua orang juga berhak juga untuk sehat. Kita juga sebagai warga negara juga harus bisa mengerti lah untuk fasilitas kesehatan kita saat ini memang kurang, makanya kita perlunya ditata ulang. Daerah-daerah prioritas untuk kesehatan itu seperti apa, kayak dari di lembur maksudnya nggak ada rumah sakit, kalau petani sakit gimana, maksudnya jauh ke Subang gitu kan. Nelayan sakit misalkan di sana, maksudnya harus berobat ke Subang. Benar bang. Tapi gini bang, menanggapi kesehatan petani ya bang ya, mereka tuh kan kesehatan itu bang harus diperhatikan juga gitu, mengenai kesejahteraan mereka bang. Kalau menurut pandangan ini, kesejahteraan petani sekarang ini seperti apa nih bang, dan apa ya cara biar gitu kan petani itu sekarang tuh yang marginnya itu umurnya tuh paling 40, 50, 60 ke atas gitu bang. Bahkan ada petani di daerah desa tuh sampai usia 100 tahun lebih gitu bang, sementara usia-usia kayak kita nih jarang banget gitu. Jadi untuk masalah petani yang memang untuk secara nyatanya orang yang mau jadi petani memang kurang ya untuk generasi sekarang. Apa orang untuk jadi petani itu kebanyakan gengsi. Makanya di sini juga harus ada peran pemerintah untuk membuat satu kebijakan bahwasanya petani di PNS kan, di P3K itu dalam ruang lingkupnya ruang lingkupnya Menteri Pertanian. Jadi nanti si petani-petani itu diangkat secara tidak langsung menjadi PNS. Untuk mendapatkan datanya mungkin kan dari desa-desa kelurahan udah ada datanya, bisa. Jadi buat mengantusiaskan anak-anak muda untuk jadi petani, bahwa petani itu adalah pekerjaan yang paling mulia untuk menghidupi seluruh warga negara di Indonesia. Karena orang Indonesia mah nunggah dahar teh kudu jeung sangu teh beas teh diolah ku petani nalu dah make naon gitu kan. Mau mungkin yang roti, mau enggak lain gandum karena orang lain negara luar, lain Italia. Mantangna eta makanya perlu regenerasi, terus tata kelola juga kan. Kita kan udah pada tahu lah bulog itu kan hanya dikeras untuk ditata lah yang sembako. Jadi ketika petani di PNS kan penjualan gabah maupun padinya bisa ditampung oleh bulog, terus bulog juga turun juga ke masyarakat. Nah jadi semua tuh terorganisir semua di petani, habis dari petani ke bulog juga langsung distribusi ke masyarakat. Nanti gimana yang pelaku usaha, nanti pelaku usaha dia bekerja sama dengan bulog, secara tidak langsung harus bekerja sama jika ingin mendagangkan minyak, beras. Jadi semua pangan itu dikontrol oleh pemerintah gitu. Jadi pemerintah punya turut andil dalam hal penanganan ketahanan pangan.
jadi jangan dibiarkan saja gitu, nantinya banyak tengkulak, banyak mafia Iya. gitu. Itu emang memang yang peran paling pentingnya itu ya dari petani. Siapa yang mau ingin jadi petani, ya kita dorong dari kebijakan tersebut gitu. Terus dorong juga dari sektor bulognya gitu. Jadi secara penataannya jelas lah, kita jangan sampai defisit lagi kayak tahun lalu, defisit sampai beras sampai impor. Kan nggak lucu, kita kan negara agraria ya, lumbung padi terbesar gitu kan, saja impor. Dan beras kita juga bukan beras sembarangan, beras yang punya kualitas yang baik. Jadi luar biasa lah ya Indonesia tuh untuk sumber daya alam, dari perairan, perikanan, peternakan, maupun dari perkebunan, baik itu dari pertanian itu sangat subur. Langsung benar-benar. Itu dikelola dengan baik lah Indonesia tuh. Tata kelola dengan baiknya itu apa? Ya kita bangun regenerasi itu didorong dengan kebijakan pemerintah. Jadi seakan-akan orang-orang itu jadi berlomba-lomba ingin menjadi petani, karena petani adalah pekerjaan yang paling mulia. Itu menghidupi 280 juta manusia di Indonesia. Jadi peran utama di Indonesia itu orang harus mau jadi petani. Jadi petani ini jangan jadi gengsi gitu. Jadi harus didorong lah dengan kebijakan dari pemerintah. Selain itu juga ketika didorong dari pemerintah, tentunya kan dari sektor kesehatan juga pasti difasilitasi kan, kayak BPJS kesehatan. Benar-benar. Gitu kan, pasti difasilitasi gitu. Jadi kesehatannya terjamin, pendapatannya terjamin, masa depannya terjamin. Kita juga nggak sampai krisis soal beras, nggak sampai defisit soal beras, gula, dan yang lain-lain, jangan sampai seperti itu. Karena itu kita perlu penanganan cepat untuk membuat regenerasi agar mau jadi petani, pekebun, habis itu juga mau jadi nelayan. Karena itu pekerjaan yang paling mulia. Sebagai pemerintah harus bisa memberikan fasilitas itu kepada anak muda agar bisa melanjutkan apa yang menjadi prioritas unggul di Indonesia dan negara yang akan dijajah. Bener bang, setuju banget bang. Bang, menanggapi apa ya bang? Yang viral-viral sekarang pelaku UMKM untuk pelaku UMKM itu sebenarnya kan banyak banget gitu di Subang tuh. Nah, tapi kebanyakan mereka tuh ya udah mah UMKM, terbatas modelnya bang. Dan lagi setiap kita mau ke tempat tersebut tuh ada ormasnya gitu. Nah menurut abang untuk mengarahkan ormas ke apa ya, ide abang itu untuk arah ormas lebih efektif itu seperti apa? Memang berisikan orang ya sebagai pelaku usaha ataupun dari UMKM yang pendapatannya belum begitu besar, memang kadang-kadang harus mengeluarkan pasarnya tidak menggunakan, dan manfaatnya tuh apa. Nah, lebih baik penertiban di ormas dengan cara apa bisa dibangun, dididik untuk jadi apa, pengamanan, jadi kayak seperti satpam. Nah itu kan satpam banyak yang dibutuhin ya di dunia industri, jadi pengamanan biar tidak ada pencurian yang lain-lain bisa dibuat itu. Jadi satu sisi bukan hanya jadi pengemis di sana, tapi juga dibangun untuk keamanan warganya ataupun tempat-tempat bekerjanya di situ untuk penertiban ormas. Karena dengan adanya ormas pemalakan, pungli itu menghambat pertumbuhan ekonomi di masyarakat, pertumbuhan dari UMKM maupun dari sektor wisata. Bahkan sebenarnya orang itu yang mau berkunjung ke daerah Jawa Barat di Indonesia sebenarnya banyak, cuma malasnya ya gitu, punglinya banyak, apalagi supir truk ya kebanyakan kena pungli gitu kan. 600 meter udah ada pungli lagi, 600 meter udah ada pungli lagi, 2000 memang kos terus menerus nggak kerasa besar juga gitu kan. Makanya itu harus ditertibkan. Terus nanti ya ujungnya ormas juga jadi lembaga dan jadi apa, badan hukum pengadaan tenaga kerja untuk jadi sampah. Usahanya dapat, ormasnya dapat pendapatan yang jadi pengaman juga ya, pendapatan resmi. Jadi dilegalkan di negara, tapi bukan statusnya bukan preman, tapi tertata semua gitu.
lebih diedukasi dulu secara sumber daya manusianya ya bang. Iya, diedukasi, jadi dididik dulu lah untuk menjadi lebih baik itu seperti apa. Dan juga udah tahu kita ini ada fase-fase sulit lah, daya beli turun, apalagi kan keadaan ekonomi global juga lagi tidak pasti, kurs dolar terus naik gitu kan, dan rupiah melemah. Ya kita kan harus saya tidak banyak membantah soal kebijakan Gubernur Jawa Barat Pak Dedi soal pembentukan anggaran itu apa yang lain, karena ya mungkin sebelumnya kita tahu lah kita banyak membengkakkan anggaran itu. Makanya untuk prioritas sekarang lebih ditekankan ke efisiensi anggaran. Kita tingkatkan mengenai apa pendapatan dan pendidikan masing-masing. Terus mengenai efisiensi anggaran, menurut abang prioritas mana nih fasilitas yang perlu lebih diperhatikan? Misalnya diefisiensikan, kemudian dialihkan anggarannya ke fasilitas apa? Kalau menurut saya tuh lebih ke fasilitas, kemana lebih jelas prioritas utama adalah pendidikan dan kesehatan. Itu prioritas utama. Pendidikan, ketika dia mumpuni mendapatkan pendidikan, dia bisa banyak belajar, dia bisa menciptakan suatu hal, dia bisa menumbuhkan ekonomi. Kesehatan itu didorong dari pada jadi kita sebagai manusia juga bisa sehat, bisa berinovasi. Jadi badan sehat, udah mah badannya sehat, habis itu juga kita juga punya ilmu karena kita juga sebagai manusia yang berpendidikan. Dan karena itu untuk efisiensi yang lebih diprioritaskan itu yang kedua ini, pendidikan dan kesehatan. Ini yang diprioritaskan utama dananya untuk dua bidang ini. Nah baru setelah itu baru ke pangan. Memang ketiga ini memang penting gitu, memang sama-sama penting karena ini sehat, tentunya kita perlu nutrisi gizi yang kuat. Itu dari mana? Dari pangan kan? Iya benar. Iya. Kita untuk pintar bisa tahu, untuk belajar perlu apa? Ini tiga ini itu sangat-sangat penting. Pendidikan, kesehatan, pangan. Ini penting. Kita misalkan udah nama kita pendidikan kita udah mau cukup, alhamdulillah. Terus kedua, kesehatan kita udah sehat, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan kita nggak ada pangan yang mencukupi, ya gimana? Makanya ketahanan pangan juga itu kalau diperhatikan gitu. Makanya dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan maupun dari perikanan, nelayan itu udah diperhatikan. Itu karena kita bisa hidup sehat itu dari pangan tersebut. Iya benar banget. Ya. Sehat tanpa makan buat apa? Iya. Sakit betul kan? Dan itu perannya petani itu sangat besar ya. Iya besar Nah, banget. petani sangat besar. Kemudian misalnya nih di sini ada teman-teman dari petani Subang, petani muda yang nonton video kita, apa pesan abang buat mereka gitu? Untuk menggabungkan kekuatan mereka untuk mendorong mereka untuk berinvestasi. Jangan pernah gengsi ya, terutama kamu jangan pernah gengsi menjadi petani, nelayan, gabut, karena jangan pernah gengsi karena itu adalah pekerjaan paling mulia. Kedua, dari pekerjaan itu kita harus bisa belajar tentang perkembangan teknologi. Dan jadi apa? Transformasi digital. Sekarang udah zamannya yang simpel-simpel. Jadi misalkan nelayan mau jual ikannya sekarang bukan hanya di pasar tapi di media juga bisa, di Instagram, terus di TikTok, terus di e-commerce yang lain itu bisa. Jadi jangan terbatas lah uang pasar tuh cuma hanya di pasar ikan di itu. Jadi harus bisa mengikuti transformasi digital kemajuan teknologi, karena semakin maju teknologi kita juga semakin luas juga pasar kita. Makanya perlu itu punya nanti dari sektor